Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat bertemu lagi dalam mimbar agama Kristen. Pada kesempatan ini, kita akan menghayati akan firman Tuhan dalam tema damai sejahtera bagi kamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati untuk doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh indah waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Di pagi yang begitu cerah ini, Tuhan mencurahkan berkat bagi kehidupan setiap manusia, juga kehidupan kami, sehingga kami menemukan kedamaian, kesejahteraan dalam hidup kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin menghayati akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun, menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga hari yang sangat indah bagi kita semua, terlebih kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Sragen yang sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun kabupaten kita yang ke 277 ya tahun. Ini suatu berkat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya akan bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedamaian itu harapan bagi semua manusia. Semua makhluk sangat mengharapkan adanya kedamaian. Kita memimpikan adanya kedamaian di dunia ini. Ada kedamaian di bangsa kita. Ada kedamaian di kabupaten kita, Kabupaten Sragen yang kita cintai. Ada kedamaian di tengah keluarga kita. Dan juga kita merindukan ada kedamaian di dalam diri kita masing-masing. Apa yang dimaksud dengan kedamaian dalam firman Tuhan ini? Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Rupanya Tuhan Yesus ingin menjawab apa yang menjadi kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia, yaitu kedamaian dalam kehidupan. Damai adalah hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, bahkan hubungan yang intim. Yang pertama adalah hubungan kita, manusia ini, dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Bila hubungan kita, manusia ini, dengan Tuhan itu baik, benar, tentu di situ ada kedamaian yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena Kristus boleh memerintah di dalam kehidupan kita, memerintah di dalam hati kita.
kedamaian di dalam Kristus itu akan berdampak. Karena kedamaian itu bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif, yang memiliki dampak dalam kehidupan ini. Yaitu yang pertama akan berdampak membangun relasi kita dengan sesama umat manusia dalam kedamaian. Firman Tuhan Yesus sangat jelas. Selain mengasihi Allah dengan segenap hati, yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi sesama kita manusia, Tuhan Yesus tidak menunjuk kepada golongan atau bangsa tertentu, tidak menunjuk kepada etnis tertentu, agama tertentu, hanya menunjuk kepada semua manusia, setiap manusia, sehingga kasih itu sangat universal untuk semua manusia, tanpa membedakan golongan, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan ras dan etnis yang ada. Supaya damai sejahtera itu nyata di tengah kehidupan bersama. Bukan hanya relasi hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga berdampak pada hubungan kita dengan sesama. Damai sejahtera ini juga berdampak pada hubungan manusia dengan alam semesta ini. Relasi kita dengan alam, supaya ada keharmonisan, ada hubungan yang baik dengan alam. Manusia punya tanggung jawab untuk memelihara, untuk menjaga kelestarian alam ini, supaya alam ini juga membawa kedamaian bagi kehidupan manusia. Tidak hanya manusia sekarang, tetapi juga manusia generasi yang akan datang. Bagaimana dunia ini, alam semesta ini, mendatangkan kecukupan dan kesejahteraan bagi umat manusia, harus dikelola dengan sangat baik, dalam keadilan, dalam kasih, dalam kesejahteraan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk golongan tertentu, kelompok tertentu. Tetapi bagaimana alam semesta ini mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Kedamaian tidak hanya dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam ini, tapi juga dengan diri kita, mental kita, tubuh kita. Kita harus bisa berdamai dalam kehidupan diri kita ini. Bagaimana mental kita, pikiran kita bisa turut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak melawan, memberontak kepada Tuhan. Ketika kita melawan, memberontak kepada Tuhan, berbuat dosa, tentu tidak akan ada kedamaian. Karena terjadi konflik di dalam batin kita. Demikian juga dengan fisik kita. Kalau fisik kita juga tidak terpelihara dengan baik, tidak sehat, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita dan tidak ada kedamaian. Jadi damai sejahtera yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah kedamaian yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya kedamaian dalam sisi rohani saja, tetapi juga sisi sosial, sisi ekonomi, sisi kesejahteraan dalam kehidupan. Itu nyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya mendorong manusia untuk beribadah, untuk berdoa,
membaca firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan kesembuhan, memberikan makanan kepada 5.000 orang, dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah untuk mendatangkan damai sejahtera. Kehidupan manusia memang berada dalam kehidupan dunia yang telah jatuh dalam dosa, dan dunia yang jatuh dalam dosa ini memang akan mengancam kehidupan manusia untuk tidak memiliki kedamaian kesejahteraan. Kuasa dosa ingin membawa kita ke dalam kesengsaraan, ke dalam penderitaan. Oleh sebab itu, Kristus datang untuk membawa kita ke dalam kedamaian itu, melepaskan kita dari penderitaan, dari kesengsaraan karena kuasa dosa yang ada di dunia ini. Sebagaimana para murid pada waktu itu, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ada tindakan golongan tertentu yang menindas, mengancam kehidupan golongan lain, sehingga golongan orang Yahudi pada waktu itu berada pada penindasan kepada orang-orang yang mengikut Yesus. Apalagi para murid Tuhan Yesus pada waktu itu ditinggalkan oleh Yesus karena Yesus disalib dengan kondisi yang sangat mengerikan. Para murid berada dalam suasana ketakutan. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus hadir, datang, lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Sekalipun pintu-pintu rumah itu terkunci, tertutup, tapi kuasa Yesus membuat Yesus mampu untuk hadir di tengah mereka. Yang semula para murid ini berada dalam ketakutan, dengan kehadiran Tuhan Yesus dan berkat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus membuat para murid ini tidak memiliki ketakutan lagi, memiliki keberanian untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan ini di dalam kehidupannya. Jadi, damai sejahtera itu bersumber dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber damai sejahtera yang sesungguhnya, yang sejati dalam kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan itu melingkupi semua kehidupan ini. Baik kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan dunia ini. Sehingga para murid setelah melihat kebangkitan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyatakan damai sejahtera bagi kamu, maka para murid pun menyampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Sehingga kedamaian itu tidak hanya dirasakan, dimiliki oleh para murid, tetapi juga dimiliki oleh banyak orang. Contoh adalah setelah itu terjadi, Petrus memberitakan tentang damai sejahtera ini kepada banyak orang. Dan ada 3.000 orang menjadi percaya dan menemukan damai sejahtera yang sejati itu dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itulah marilah kita menjadi agen pendamaian dalam kehidupan ini. Yang pertama tentu kita harus memiliki relasi
hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan ada dosa di dalam kehidupan kita, sebab dosa itu menghalangi, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jagalah kekudusan hidup kita, kekudusan hati kita, supaya Tuhan senantiasa memerintah dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita. Bila hati dan pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan yang suci, maka kita akan bisa untuk berkata, bersikap, berpikir yang positif, yang mendatangkan kedamaian bagi sesama kita, bahkan bagi sekitar alam kita. Jika pada hari-hari ini kita merayakan ulang tahun kabupaten kita yang kita cintai, tentu kita juga merindukan kedamaian ada di tengah masyarakat Kabupaten Sragen. Baiklah kita, setiap orang, setiap warga Kabupaten Sragen ini, untuk menjadi agen pembawa kedamaian dalam kehidupan ini. Untuk kita menyatakan kasih kepada sesama kita, siapapun sesama kita, walaupun berbeda sukunya, walaupun berbeda keyakinan agamanya, walaupun berbeda status sosialnya, walaupun berbeda dalam pendapat pikirannya. Tetapi marilah kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain, sebagai wujud kasih untuk kedamaian itu terwujud dalam kehidupan kita. Jika masyarakat kita merasakan kedamaian, maka kita akan menjadi bangga menjadi warga Kabupaten Sragen. Kiranya damai sejahtera Tuhan itu melingkupi masyarakat Kabupaten Sragen yang saat ini sedang berulang tahun yang ke-277. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam hati kita, dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku, Engkau telah berfirman kepada kami. Bahkan Tuhan hadir di tengah kehidupan kami, masyarakat Kabupaten Sragen. Dan Tuhan berfirman kepada kami, damai sejahtera bagi kamu semua. Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan kami semua. Baik kami secara pribadi maupun juga kehidupan kami sebagai warga Kabupaten Sragen. Mampukan kami untuk menjadi pembawa kedamaian dalam kehidupan bersama ini. Keanekaragaman yang ada, kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadikan sarana untuk kami saling melengkapi. Karena itu kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Mampukan kami juga untuk senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan memberikan berkat kedamaian dalam kehidupan masyarakat kami, Kabupaten Sragen. Berikan juga kami hikmat-Mu untuk kami bisa mengelola, menata kehidupan bersama ini dengan baik. Terlebih para pemimpin Kabupaten Sragen, supaya kedamaian dan kesejahteraan itu semakin nyata kami rasakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.